Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Imam Rabani Budi Putra dan teman saya Muhammad Zakaria. Di sini kami akan mempresentasikan rancang anggaran biaya, yaitu perancangan infrastruktur jaringan dan WiFi di PT Abdi Multitek Revolusi yang bertempat di Tarakan, Kalimantan. Langsung saja kita ke poin utama, yaitu membangun jaringan LAN dan WiFi yang stabil, aman, dan berkecepatan tinggi untuk mendukung operasional bisnis yang berjalan di PT Abdi Multitek. Yang pertama ada lantai 1, di mana lantai 1 adalah berfokus kepada pemasaran bisnis. Yang kedua ada manajemen keuangan, lantai 2, dan lantai 3 yaitu ruangan IT dan server. Di mana lantai 1 itu adalah ujung tombak perusahaan yang membutuhkan high mobility yang tidak boleh putus saat mereka berkeliling atau mencari klien-klien. Yang kedua, di lantai kedua ada manajemen keuangan, di mana otak perusahaan ada di lantai 2. Prioritasnya adalah keamanan data dan data keuangan yang tidak boleh bocor atau lambat. Yang ketiga, ada ruangan IT dan server, di mana jantung operasional berada di lantai 3 ini, yang harus dingin, stabil, dan punya cadangan daya. Dengan anggaran 200 juta, kami di sini memaksimalkan untuk merancang sistem yang mengakomodasi 3 kebutuhan yang berbeda secara spesifik. Ya. Di sini ada gambaran di mana rancang anggaran biaya, yaitu perangkat aktif, network device, kita menggunakan WiFi dengan tipe tertinggi, dan juga router yang tipe tertinggi juga. Infrastruktur pasif, kabel, konektor, kita juga menggunakan high definition. Terus cabling, rak, manajemen daya, UPS, dan jasa instalasi yang profesional. Oh ya. Dan juga di sini ada dana cadangan di mana ditakutkan saat kita melakukan project itu ada suatu kendala yang di luar daripada rencana kita. Yaitu kita juga menyiapkan rancangan biayanya juga. Di sini tersisa ada 49 juta. Oke, konsep utamanya itu segmentasi VLAN, di mana tiga lantai tersebut kita bagi menjadi 3 VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Dan gigabit backbone-nya, jalur antara lantai menggunakan kabel Cat 6 original dari Belden dengan support up to 10 Gbps untuk transfer data yang sangat cepat dan juga durability kualitas dari kabel tersebut yang sangat lama. Wi-Fi 6 teknologi yang digunakan pada access point kita, dan untuk perangkat utamanya, router menggunakan MikroTik CCR, core routernya, reliable-nya dan fleksibelnya teramat tinggi. Terus juga switch dan WiFi menggunakan Ubiquiti Unify Ecosystem yang easy management dan enterprise stability. Nah, di sini ada skema atau topologi yang sudah kita buat untuk 3 lantai. Yang pertama ada full untuk pemasaran. Ya, di sini ada server rack dengan switch dari Ubiquiti ini langsung tersambung ke 3 access point yang mengakomodir daripada lantai pemasaran tersebut. Yang lantai 2 ada rack server juga dari Ubiquiti dan switch-nya untuk memanajemen ruang direktur dan akuntansi bendahara. Yang tadi akuntan itu di sini diakomodir. Di lantai 3, di sini pusat daripada kendali perusahaan, di mana server utama, ISP, dan MikroTik semua ditaruh di lantai 3. Di sini ada 1 access point dan sisanya PC-PC untuk IT. Gitu. Distribusi perangkat dan akses. Saya sebutkan tadi di awal, di sini terbagi menjadi 3 lantai. Yang pertama ada pemasaran, cakupan WiFi-nya harus cukup luas. Sudah cukup menggunakan 3 access point untuk mengakomodir beberapa karyawan dan juga klien-klien yang datang ke perusahaan. Di lantai 2, yaitu finance dan keuangan, fokusnya untuk keamanan dan stabilitas. Jalur kabel
untuk direktur dan akunting itu dibuat untuk reliable dengan keamanan dan juga kecepatan yang cukup, yang baik. Lantai 3 ada server dan IT, pusat jaringan, terus juga ada fasilitasnya, ada NAS, storage untuk penyimpanan data pusat, dan kontrol VLAN. Di sini ada blueprint daripada project ini. Lantai 1 seperti kita lihat tadi ada gambaran 3 access point. Lantai 2-nya ada manajemen keuangannya dan direktur, mendistribusi raknya juga. Lantai 3-nya ada ruang server dan IT room. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Zakaria. Silakan, Mas. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang proteksi ya dan keamanan listrik yang akan digunakan pada proyek ini, yang jadi sangat penting ya untuk menjaga kerusakan hardware dan kehilangan data ketika adanya mati lampu. Nah, di server room ini kita akan menggunakan UPS, itu bermerek Apache Smart UPS ya, dengan 2200 volt ampere tahan lama dan output listrik yang memungkinkan untuk stabil. Kemudian workstation vital di sini ada UPS individual untuk si PC direktur dan PC bendahara ya, agar mobilitas mereka tidak terhambat ketika terjadi pemadaman listrik. Seperti sini manfaatnya juga memberikan waktu untuk menyimpan data dan shutdown aman saat listrik padam. Jadi menyebabkan untuk dapat membackup data agar ketika terjadi adanya pemadaman listrik seperti itu. Kemudian ya, jadi seperti ini gambarannya proteksi dan keamanan listrik di infrastruktur IT. Di sini ada server room ya. Ruang server di sini tahan lama. Agar tahan lama ini kita menggunakan tadi ya Apache Smart UPS 2200 volt ampere, dan tadi untuk mencegah kerusakan hardware dan kehilangan data, dan juga output ya listrik ini stabil. Kemudian ini adalah dua PC penting atau vital, PC direktur dan juga PC bendahara. Di sini menggunakan UPS sendiri, di sini ada UPS individual untuk mereka. Nah, jadi manfaat utamanya itu waktu simpan data yang aman ya. Kemudian ada shutdown yang aman ketika listriknya padam seperti itu. Nah, di sini ada strategi logistik dan operasional. Jadi pengadaan barang yang akan dikirim ke Tarakan, Kalimantan itu dengan pengadaan terpusat ya, centralized procurement, dengan pembelian perangkat aktif, router, switch, dan wifi, dan material pasif lainnya itu dilakukan satu pintu di supplier rekanan. Kemudian agar tujuannya untuk mendapatkan harga yang terbaik ya, agar harga miring, minimalkan biaya ongkos kirim material yang berulang-ulang. Jadi langsung dalam satu pengiriman saja seperti itu. Kemudian yang kedua ada mobilisasi tim dan alat ya. Di sini tim teknisi, peralatan kerja seperti bor, tangga, tools jaringan, dan material itu akan dimobilisasi ke lokasi proyek dalam satu perjalanan juga di awal pengerjaan. Tujuannya untuk menghilangkan cost biaya transportasi harian yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga di sana koordinasi lapangan atau site coordination. Pengerjaannya akan dilakukan per lantai secara bertahap, dari lantai 3 dulu ya, lalu turun ke lantai 2, lalu ke lantai 1. Berkoordinasi dengan kepala kantor untuk memastikan akses area kerja ya tidak mengganggu aktivitas karyawan yang sedang bekerja. Kemudian pembersihan area kerja dilakukan dari sisa-sisa potongan kabel atau debu bor dilakukan setiap hari ya setelah pengerjaan selesai. Nah, di sini ada gambaran untuk logistik dan operasional. Di sini maaf ya gambar agak kurang jelas. Di sini dapat dianggarkan senilai 18.500.000 untuk pengiriman segala macam yang tadi sudah dijelaskan, barang-barang material dan juga tools yang akan digunakan oleh para pekerja di sana. 18.500.000 ini sudah include sini ya, pengiriman dan transportasi, penanganan material, dan juga bahan bakar, akomodasi. Oke, itu saja presentasi ininya. Kemudian kita langsung lanjut ke dalam RAB-nya ya. Yang pertama di rekapitulasi. Di sini ke atas dulu, Mas. Nah, di sini ada rekap rencana anggaran RAB. Di sini ada 5 item ya. Yang pertama itu adalah perangkat aktif, itu subtotalnya sekitar Rp63.800.000, yang itu include ada router, switch, wifi, dan juga NAS Synology.
Kemudian yang kedua ada infrastruktur pasif untuk kabeling dan raknya, itu senilai 36.850.000. Itu di situ ada include kabel, rak server dan pipa konektor dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada manajemen daya atau power management yang tadi saya jelaskan untuk UPS dan stabilizer PC vital senilai 28.300.000 rupiah. Kemudian yang keempat itu ada jasa instalasi dan konfigurasi, penarikan kabel dan setting mikrotiknya itu senilai 22 juta rupiah. Di sini include biaya jasa untuk pekerjanya ya. Kemudian di sini ada logistik dan akomodasi tadi yang sudah terakhir dijelaskan tadi ya, itu ada senilai 18.500.000 rupiah untuk ongkir kargo laut juga transportasi, karena mengingat pengiriman dari Jakarta ke Tarakan yang sangat-sangat biayanya sangat mahal. Kemudian total biaya project di sini 169.450.000 rupiah dari budget anggaran yang sudah disetujui yaitu 200 juta rupiah. Di sini di mana ada dana cadangan atau emergency fund itu senilai 30.550.000 rupiah. Nah, ini bedahan dari rekap tadi ya. Di item nomor 1 di sini ada perangkat aktif. Perangkat aktif sini ada main router, yaitu kita menggunakan MikroTik CCR 20004 16 GB 25+, sebanyak 1 unit senilai 7.500.000 rupiah yang akan diletakkan di ruang server lantai 3. Kemudian yang kedua ada core switch untuk lantai 3 dengan spesifikasi Ubiquiti Unify Switch PPOE ya, sebanyak 1 unit senilai 11.500.000 rupiah. Di sini untuk ditaruh di ruang server juga sebagai backbone-nya. Kemudian ada distribusi switch ya. Ubiquiti Unify Switch sebanyak 2 unit itu senilai satuannya 6.500.000 rupiah dengan total 13 juta rupiah di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian di sini ada access point Ubiquiti Unify U6 Pro UEFI 6. Di sini akan kita berikan sebanyak 6 unit. Satu unitnya itu senilai 2.800.000 rupiah. Kemudian totalnya 16.800.000 rupiah. Dan di sini akan dibagi-bagi ya. 3 unit di lantai 1, 2 unit di lantai 2, dan 1 unit di lantai 3. Kemudian ada storage, di sini menggunakan Synology DS923 Plus 4 bay sebanyak 1 unit senilai 9 juta rupiah yang akan ditaruh di file server pusat. Kemudian ada hard disk NAS-nya. Hard disk untuk NAS-nya itu menggunakan Seagate Ironwolf 8 TB NAS sebanyak 2 unit. 1 unitnya harga 3 juta rupiah dan kita beli sebanyak 2 unit jadi menjadi 6 juta rupiah. Dan totalnya menjadi 63.800.000 rupiah. Kemudian yang kedua, item kedua itu adalah infrastruktur pasif. Di sini terdapat 9 barang ya. Yang pertama ada Balden Comscope CAT6 original atau kabel UTP sebanyak 3 roll. Satu rollnya itu 2.500.000 dan total dari 3 roll tadi ada 7.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada rak server dari Indorak ya, 42 off-road door 1 unit 8.500.000 untuk diletakkan di ruang server utama. Kemudian ada wall mount rack Indorek 8U single door sebanyak 2 unit. 1 unitnya senilai 1.500.000 sehingga 2 jadi 3 juta rupiah. Untuk didistribusi lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ada patch panel 24 port CAT6 load sebanyak 3 unit. Dengan total semuanya 3.600.000 dengan 1 unitnya 1.200.000 untuk manajemen kabel. Kemudian ada modular jack ya menggunakan RJ45 CAT6 Keystone sebanyak 50 piece. Satu piece-nya itu 50.000 ya. Jadi totalnya jadi 2.500.000 untuk di ujung-ujung kabel. Kemudian ada faceplate dari Panasonic similar 1 port sebanyak 30 piece, 1 piece-nya 25.000 sehingga total semua jadi 710.000 untuk outlet dinding. Kemudian ada patch cord pabrikan dari 1 meter dan 2 meter sebanyak 50 piece, 1 piece-nya 50.000. Total semuanya jadi 2.500.000 rupiah untuk bersambungan ke PC. Kemudian ada material support seperti pipa kondak, tray dan klem dan dynabolt sebanyak 1 lot. Itu senilai 5 juta rupiah untuk kerapian jalur. Kemudian ada labeling sebanyak dari Brother Tape Label itu sebanyak 1 lot senilai 3.500.000 sehingga semua total menjadi 36.850.000 rupiah. Nah, kemudian yang manajemen daya akan dijelaskan oleh Mas Imam. Baik, terima kasih Mas Zakaria. Di sini saya akan lanjutkan untuk RAB daripada manajemen daya power, di mana ada UPS server yang menggunakan dari merek APC Smart UPS 2200 voltase LCD RAM menggunakan LCD RAM RM 2U, di mana kita menggunakan 1 unit
dengan senilai 18 juta ya, yang akan ditaruh di rak server nanti 3. Yaitu ada UPS desktop yang akan ditaruh di PC manajemen keuangan dan juga direktur utama. Menggunakan merek dari APC Back UPS 1100 volt sebanyak 4 unit ya, seharga 2.200.000 per unitnya, di mana kita menyediakan 4, yaitu total 8.800.000. Yang terakhir ada PDU Power dari merek German Socket UTK Rack 8 outlet sebanyak 3 unit seharga 500.000, total 1.500.000. Lanjut, jasa dan layanan logistik dan operasional. Di sini kita membayar juga untuk jasa, yaitu config routernya tersebut untuk mikrotik VLAN, config VLAN, firewall, dan bandwidth itu senilai 4 juta. Di atasnya ada lagi instalasi kabel untuk kerapihan, terus juga untuk semuanya, untuk keseluruhan, penarikan, crimping, itu di sini ada 30 titik, per titiknya itu 250.000 dengan total 7.500.000. Selanjutnya ada instalasi rak, yaitu pemasangan rak, terus juga patch panel, labeling, itu kita perhitung menggunakan lot. Di satu lotnya itu 5 juta, dan total juga 5 juta. Lanjut ke config router yang tadi saya sudah jelaskan. Di bawahnya lagi ada config wifi, per titiknya itu, satu lotnya 3 juta, dengan total juga 3 juta. Dokumentasi, skema topologi, menggunakan Visio, dan juga training user, tenaga-tenaga yang kita gunakan, tenaga kita kerja yang digunakan itu menggunakan satu paket senilai 2.500.000. Oke, lanjut ke barang. Untuk barang-barang tambahan seperti patch panel dan lainnya, di sini sudah disebutkan tadi di awal total-totalannya dan juga keseluruhan barang yang kita gunakan. Oke. Mungkin presentasi daripada project kita kali ini di perusahaan Abdi Multitech Revolusi itu, di mana merancangan infrastruktur dan jaringan Wi-Fi, kita sudahi sampai detik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.